Industri galangan kapal nasional sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak asas sabotase diberlakukan pada 2005, kapal yang beroperasi di perairan domestik wajib berbendera Indonesia. Dan aturan ini sempat mendorong tumbuhnya galangan kapal dalam negeri hingga memiliki kapasitas produksi ratusan kapal per tahun. Tetapi beberapa tahun terakhir, kondisi berbalik. Banyak dock space justru menganggur karena order yang tidak banyak atau sepi. Dan titik baliknya terjadi pada awal 2025 ketika Presiden Prabowo Subianto mengetahui banyak BUMN memesan kapal dari luar negeri, sementara galangan kapal dalam negeri kosong tanpa pekerjaan. Presiden pun memerintahkan kebutuhan kapal BUMN dipenuhi industri kapal dalam negeri. Dan kami akan memperbincangkan hal ini di mana Presiden Prabowo Subianto menginginkan industri kapal nasional menguasai pasar dalam negeri bersama dengan pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center atau ISC, Dr. Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa. Wawancara Pro 3. Pak Marcellus, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rudi. Iya, Pak, sebenarnya sejak kapan industri galangan kapal nasional mulai tidak banyak memproduksi kapal sendiri, Pak? Iya, semenjak medio sekitar tahun 90-an kita memang ketinggalan tuh Pak Rudi terkait dengan pembangunan kapal, lalu teknologinya, dan juga terkait dengan mengikuti kebutuhan industri sendiri ya. Dari semenjak 90 sampai dengan saat ini pun kita masih tertinggal. Demikian Pak Rudi. Oke, artinya selain teknologi tadi, penyebab lain banyak galangan kapal dalam negeri yang sampai kekurangan order apa saja nih, Pak? Selain teknologi tentu saja kemampuan finansial itu sendiri. Banyak galangan itu kan otomatis membutuhkan biaya yang lumayan besar ya untuk bisa membangun kapal, terutama kapal-kapal niaga yang biayanya tidak ringan, sedangkan support dari perbankan dalam bentuk pinjaman atau bunga rendah itu masih minim sampai dengan saat ini. Hal tersebut tentu saja menghambat pelaku industri untuk bisa berinvestasi di situ. Ya. Biaya produksi yang tinggi, apakah ini juga tercermin dari harga jual yang tinggi? Bagaimana dengan negara lain ketika memproduksi dan harga jual mereka, Pak? Ya, dikaitkan dengan negara yang selain tadi mereka juga dari sisi ketersediaan teknologi mereka memiliki, lalu juga support dari pemerintahnya berupa pinjaman yang relatif lebih ringan, lalu juga permintaan dari pasarnya juga sangat-sangat mensupport hal tersebut. Itu tentu saja membentuk sebuah ekosistem ya Pak Rudi ya, sehingga memang berkembang dengan sangat baik. Dan khusus di Indonesia jika dikaitkan dengan pinjaman ataupun bunga pinjaman yang rendah itu dibutuhkan gerakan dari pemerintah untuk bisa melakukannya, karena sampai sekarang pinjaman yang diterima oleh industri ini masih bunga konvensional, bukan bunga yang pinjaman rendah. Oke, artinya sampai dengan saat ini Pak, seperti apa sih fakta di lapangan? Apakah sebagian besar memang menggunakan kapal asing dalam pengiriman barang, Pak? Untuk di Indonesia sendiri Pak Rudi ya, kalau kapal-kapal di Indonesia tentu saja ada asas sabotage yang mengikat ya, sehingga untuk pengapalan di perairan Indonesia maka harus kapal-kapal berbendera Indonesia saja. Hanya saja dikarenakan memang seperti yang tadi kita sudah jelaskan bersama, akhirnya kapal-kapal tersebut merupakan kapal-kapal second hand yang dibeli dari luar, kemudian di reflagging menjadi kapal-kapal berbendera Indonesia. Harapan kita bersama tentunya dengan arahan dari Presiden Prabowo terkait dengan kita harus bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, yang akan mendorong berbagai pihak untuk berpikir bagaimana mensinergikannya, termasuk tadi yang saya sudah katakan bahwa kita harus bisa menciptakan ekosistem yang baik nih bagi para pelaku usaha, terutama industri galangan ini dalam bentuk memberikan pinjaman-pinjaman yang ringan dengan jangka waktu yang juga relatif lebih fleksibel sehingga para pihak akan tertarik untuk melaksanakannya. Karena tanpa itu semua situasinya akan terus berulang, Pak Rudi. Ya, tapi sebenarnya seberapa besar sih kapasitas galangan kapal kita kalau bicara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, Pak? Ya, saat ini untuk kebutuhan dalam negeri kita masih sekitar 30-an% dari realitas yang kita miliki, Pak.
karena Pak Rudi sama-sama paham bahwa Indonesia ini negara maritim, lalu juga lautan kita luas sekali, kita memiliki 17.504 pulau, di mana untuk mengkonektivitaskan pulau-pulau tersebut membutuhkan kapal-kapal niaga maupun kapal-kapal jenis lainnya ya, yang mana itu semua ya pembangunannya harusnya dilakukan di galangan-galangan kapal, yang mana idealnya adalah galangan kapal milik Indonesia. Tapi dengan kapasitas yang dimiliki saat ini, mereka baru bisa memenuhi sekitar maksimum 30% saja dari kebutuhan market yang ada. Oke, kalau kesiapan SDM kita sendiri, mungkin pelaut dan insinyur perkapalan, apakah sebenarnya sudah memenuhi untuk pembuatan kapal sendiri nih Pak? Ya, kalau dari sisi aspek SDM-nya kita sudah memenuhi, Pak Rudi, dalam pandangan saya. Sudah banyak sekali kampus-kampus yang fokus kepada itu, walaupun belum terlalu banyak, tapi cukup lah. Ada ITS, lalu juga ada teknik perkapalan di UI, lalu juga di ITB juga ada. Itu semua melahirkan SDM-SDM yang tangguh ya, termasuk sekolah-sekolah pelayaran yang ada di seluruh Indonesia untuk pengapalan atau pelayarannya. Yang lebih dibutuhkan saya lihat memang dukungan terkait dengan teknologinya, bagaimana caranya ketika kita bekerja sama dengan pihak luar itu mereka dapat transfer teknologi sehingga kita bisa mandiri di tempat kita. Ketika kita membutuhkan spare part dari teknologi yang ada, tentunya akan sangat riskan ketika memang kita belum mampu membuatnya dan ternyata kita harus mendatangkan dari luar negeri lagi biaya transportasi dan sehingga secara keekonomian juga sulit untuk masuk di kitanya gitu ya. Tetapi kalau kita kejar itu bisa memiliki standar yang setara dengan internasional, begitu Pak? Kalau melihat dari sebaran artificial intelligence, teknologi yang semakin merata di seluruh dunia, secara kemampuan Indonesia memiliki kemampuan itu, Pak Rudi. Kita harus percaya diri, kita sudah memiliki kemampuan itu, tapi memang yang harus dilakukan pemerintah sebagai regulator adalah membuat regulasinya, memberikan supportnya. Dalam hal ini saya berharap banyak adanya Danantara yang sedang digagas oleh Presiden Prabowo ya, untuk bisa menjadi semacam tulang punggungnya sampai dengan nanti swasta bisa semakin mandiri dan sehingga industri di Indonesia terutama perkapalan dan maritimnya bisa semakin berkembang, Pak Rudi. Iya, teknologi kemudian pembiayaan. Nah, regulasi dan juga insentif seperti apa nih Pak Marcelus yang sangat dibutuhkan agar industri kapal nasional kita itu betul-betul ramai lagi dan mampu bersaing dengan produk asing, Pak? Ya, yang paling utama tentu saja insentif yang dibutuhkan adalah pinjaman yang ringan bunganya dan jangka waktu yang fleksibel bagi para pengusaha ya. Karena dengan bunga konvensional yang diterapkan dalam industri maritim di Indonesia saat ini sangat memberatkan pengusaha, baik itu pengusaha kapalnya sendiri maupun pengusaha pembuatan kapal ini, Pak Rudi. Oke, apa dampaknya kalau kita memang tetap membiarkan kondisi seperti ini ke depannya nih Pak? Ya, dampaknya tentu saja kita tidak akan mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha galangan kapal di luar negeri yang mampu membuat kapalnya dalam jangka waktu sekitar 11 bulan. Indonesia saat ini sekitar 18 bulan waktu pembangunan kapal dari semenjak penempatan kil sampai dengan kapal itu layak untuk berlayar. Sedangkan kalau di luar negeri itu waktu hanya sekitar 11 bulan atau ada beda waktu sekitar 7 bulanan ya. Dan itu jangka waktu yang cukup jauh ya bagi para pengusaha karena per day saja hitungannya mereka harga sewa kapalnya itu sudah ribuan dolar kalau bisa dihitungnya Pak Rudi ya. Iya. Berapa lama berarti waktu yang realistis untuk industri kapal kita untuk bisa menguasai pasar sendiri nih Pak? Ketika seluruhnya regulasi, insentif, akses permodalan itu betul-betul menjadi fokus perhatian pemerintah. Ya, sebetulnya kalau itu semua sudah tercapai dalam waktu 1 tahun kita harusnya bisa mengejar ketertinggalannya. Tentu saja peran serta pemerintah dalam mengawal ini sangat-sangat penting sehingga ada rasa nyaman dari para investor untuk bisa semakin berkembang, kebutuhannya sudah real. Hilirisasi sudah kita rasakan di mana-mana, tentu saja market sudah semakin ada di area-area yang sebelumnya atau spot-spot yang sebelumnya tidak ada marketnya. Dengan adanya hilirisasi ini tentu saja dibutuhkan transportasi dan hanya transportasi laut lah yang paling masuk akal secara aspek biaya dan keekonomisan ya Pak Rudi ya. Jadi itu semua sebetulnya sesuatu yang sangat-sangat realistis untuk bisa kita laksanakan, untuk bisa kita kejar, untuk bisa kita geber gitu ya kalau bahasa. Ya, padahal perguruan tinggi tadi melalui riset pengembangan SDM juga sudah dilakukan kerjasama dengan
pihak luar, misalnya Jepang lah, industri pengapalannya kan sudah begitu maju. Apakah ini juga bisa menjadi satu hal yang bisa alih teknologi, Pak, ke situ? Ya, kalau saya melihat dengan perkembangan dunia yang seperti saat ini semakin terbuka, semakin ada ruang untuk bisa melakukan kerjasama seperti itu, Jepang tentu saja memberikan ruang yang cukup ya bagi saya dibandingkan misalnya mereka melihat Cina semakin berkembang dan Cina nanti yang masuk ke Indonesia. Saya yakin ruang untuk itu ada, ruang untuk negosiasi terkait dengan alih teknologi itu pasti ada dan diberikan secara baik lah oleh para pihak karena ada persaingan itu ya. Kita bisa mencoba untuk menghubungi Jepang, Korea maupun China sendiri. Pihak mana yang bisa menjembatani keinginan kita, itulah yang akan nanti kita rangkul dan kita bisa kondisikan untuk bisa menjadi support system bagi industri pembangunan kapal di Indonesia. Harusnya seperti itu. Ya. Sebagai penutup, Pak Marcellus, artinya ada keinginan dari Presiden Prabowo untuk menggeliatkan kembali industri pengapalan kita. Nah, menurut Anda, apa yang harus dikawal secara konsisten dari keinginan ini, Pak? Ya, saya melihat memang Presiden Prabowo dalam berbagai pandangannya mulai atau semakin banyak menyuarakan terkait dengan pentingnya industri maritim di Indonesia ini. Karena saya yakin beliau dengan segala visi yang sedang beliau kerjakan ini, salah satu aspek pendukung utamanya adalah dunia maritim. Nah, tinggal bangsa Indonesia maupun pengusaha serta kementerian terkait lah bisa melihat dan menjabarkan visi yang tadi dimiliki oleh Presiden Prabowo sehingga pelaksanaan di lapangan ini bisa dikawal dengan baik dan bisa terlaksana karena kita sama tahu bahwa dengan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim, pengalaman kita juga terkait dengan Selat Hormuz telah menyadarkan kita pentingnya keberadaan maritim ini di dunia ya, karena memang satu selat bermasalah, harga semua akan naik. Sedangkan kita semua paham Indonesia adalah negara perairan yang akan selalu dilalui oleh 40% perdagangan dunia. Kita harus sadar posisi penting kita itu sehingga kita semakin yakin bahwa kita bisa memfokuskan perhatian kita di industri maritim ini. Demikian Pak Rudi. Baik, Pak Marcellus Hakeng, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi, Pak. Pagi Pak Rudi, makasih. Terima kasih. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhana Strategic Center atau ISC, Dr. Kapten Marcellus Hakeng Jaya Wibawa. Wawancara Pro 3.